Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Guru di SMP Negeri 120 Jakarta. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sosialisasi berkaitan dengan kegiatan aktualisasi saya. Adapun judul kegiatan aktualisasi yang saya buat yaitu mengenai optimalisasi implementasi alur layanan masalah peserta didik melalui pembuatan rekam jejak dalam bentuk Google Form di SMP Negeri 120 Jakarta. Baik Bapak Ibu, berdasarkan hasil analisis dan diskusi bersama dengan Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan sejawat, maka masalah terpilih dari tugas pokok dan fungsi saya sebagai guru bimbingan konseling, yaitu mengenai kurang optimalnya implementasi alur layanan masalah peserta didik. Baik Bapak Ibu, selanjutnya di sini saya akan mempertegas kembali sekaligus mengingatkan mengenai skema alur layanan masalah peserta didik yang digunakan di SMP Negeri 120 Jakarta. Dalam skema ini terlihat jelas bagaimana alur dari bawah sampai dengan ke atas. Apabila ada peserta didik yang bermasalah, biasanya pertama kali akan ditemukan oleh guru piket atau kita sebagai guru mata pelajaran, baik masalah yang ditemukan di saat jam belajar maupun sebelum atau setelah kegiatan belajar mengajar. Guru piket dan guru mata pelajaran dimaksudkan sebagai pihak pertama yang menemukan masalah, terlepas kita sebagai wali kelas maupun sebagai guru BK atau wakil kepala sekolah. Guru piket dan guru mata pelajaran adalah pihak pertama yang menemukan masalah peserta didik, baik ringan maupun berat. Bapak Ibu sebagai pihak pertama dapat menindak langsung pelanggaran peserta didik yang sifatnya ringan, seperti terlambat datang sekolah, membuang sampah sembarangan, tidak memakai atribut, dan hal lainnya yang dirasa ringan. Artinya, pelanggaran yang derajat masalahnya ringan dapat diselesaikan saat itu juga. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu menemukan masalah dengan derajat yang cukup berat, maka Bapak Ibu bisa dapat meneruskannya ke wali kelas untuk menindaklanjuti masalah yang dialami oleh peserta didiknya. Setelah ditangani oleh wali kelas namun juga masalah ternyata belum juga selesai, maka Bapak Ibu wali kelas dapat meneruskannya kepada guru bimbingan konseling sesuai dengan kelasnya masing-masing. Selanjutnya, apabila Bapak Ibu guru bimbingan dan konseling tidak dapat menyelesaikan masalah, maka akan diteruskan atau juga bekerja sama dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Apabila semua pihak telah berupaya namun juga belum membuahkan hasil, maka keputusan terakhir atau tindak lanjut terakhir berada di tangan kepala sekolah. Demikian adalah skema alur layanan masalah peserta didik yang dapat kita lakukan. Artinya kita sebagai pelayan publik berupaya untuk membantu peserta didik untuk mengatasi masalah yang dialaminya. Baik, pada tampilan layar berikut adalah alur atau tahapan yang dapat kita lakukan untuk menangani masalah peserta didik. Alur penanganan masalah pertama yaitu berupa teguran, yang kedua membuat perjanjian, yang ketiga surat peringatan pertama dan pemanggilan orang tua, yang keempat surat peringatan kedua dan pemanggilan orang tua, yang kelima surat peringatan ketiga dan pemanggilan orang tua, terakhir adalah tindak lanjut. Bapak Ibu mungkin telah melakukan alur layanan dan penanganan dengan tepat. Namun kita tidak memiliki buku catatan kejadian kasus, sehingga apabila ditanyakan oleh kepala sekolah maupun orang tua murid, kita tidak punya cukup bukti yang kuat untuk menjelaskan dan seringkali hanya dipaparkan secara lisan. Oleh sebab itu, saya menawarkan solusi atas kendala yang kita alami selama ini, yaitu dengan membuat rekam jejak alur layanan masalah peserta didik melalui Google Form. Mengapa menggunakan Google Form? Yang pertama, data masalah peserta didik dapat diinput oleh semua rekan guru melalui HP. Tidak perlu menuliskan secara manual dengan kertas yang dapat berpotensi hilang, rusak, atau sulit berbagi.
Selanjutnya, apabila Bapak Ibu wali kelas ingin mengetahui masalah apa saja yang dialami oleh peserta didiknya, maka dapat diakses dengan menggunakan PIN atau password pada lembar jawaban di spreadsheet, sehingga kerahasiaan peserta didik dapat terjaga, yang berarti Bapak Ibu wali kelas lainnya tidak dapat melihat satu sama lain. Selanjutnya, data yang telah diisi menggunakan Google Form dapat tersimpan di Google Drive yang dapat meminimalisir potensi hilang apabila dicatat menggunakan kertas. Data yang tersimpan juga dapat memudahkan guru bimbingan konseling untuk membuat rekapitulasi mengenai masalah apa saja yang dialami oleh peserta didik. Terakhir, data yang telah diisi dan telah dilakukan oleh Bapak Ibu guru dapat dimonitoring oleh kepala sekolah, sehingga di sini Bapak Kepala Sekolah dapat memantau sejauh mana tindakan dan juga upaya kita untuk menangani masalah peserta didik. Berikut adalah link rekam jejak alur layanan masalah peserta didik dalam bentuk Google Form yang akan saya jelaskan tutorialnya di video selanjutnya. Terakhir, saya memohon doa dan juga dukungan dari Kepala Sekolah, Bapak Ibu rekan guru, dan juga peserta didik SMP Negeri 120 Jakarta supaya tercapai tujuan dari kegiatan aktualisasi dan juga untuk kebaikan sekolah kita bersama. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian pada video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.